Iskandar Muda. Dalam hal ini diwakili oleh Letnan Kolonel Infanteri Iskandar, yang sama-sama kita mulia dan hormati anggota DPD Republik Indonesia Haji Fakhrul Razi MIB, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bersama Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan segenap pengurusnya, yang kita hormati dan muliakan Kepala UPD Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian yang kita hormati Ketua Fraksi DPRA Partai Aceh, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA Tengku Tarmizi SIP. Kemudian juga hadir bersama kita Yahya Hasan yang merupakan anggota DPRA Aceh. Juga hadir bersama kita Teguh Hasbullah SAG, beliau merupakan anggota DPRA terpilih dari Partai Aceh dari Dapil 1 Banda Aceh Aceh Besar dan Sabang. Kemudian yang saya hormati dan muliakan para wali tanggung PDT, baik kabupaten, kecamatan dan kampung yang telah berhadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini untuk mengikuti halal bihalal sekaligus diisi dengan kajian tauhid tasawuf
Yang telah membacakan ayat
selawat. Untuk selanjutnya, untuk bacaan makalah Abuya tentang syariat dan tarikat dengan penuh kami mohon kesediaan Ketua Umum PDT Abi Syaham Astari, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah karena dapat hadir di sini bangga Aceh dalam rangka silaturahmi halal dan juga tentunya zikir saat survei yang dipimpin oleh Ayah Abuya. Makhluk dari kemuliaan sama-sama kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abuya, Ayah Tuhan kita, sama dengan bumi. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesehatan, amin, diberikan panjang umur oleh Allah dan senantiasa dapat membimbing kita, membimbing umat ke jalan Allah untuk dapat berakhlak dan bermakrifat dengan tauhid yang hakiki. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para abi, guru-guru kita yang telah dapat berhadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para tokoh pemerintah yang berhadir, para tokoh politik. Dalam hal ini, yaitu terima kasih banyak Partai Aceh yang telah membersamai acara ini. Hadir tokoh Partai Aceh Abi Razak dan juga Ketua Fraksi PA Muhammad Bizi bersama dengan anggota dan juga para akademisi. Hadir Ibu Profesor Marniati yang sengaja pulang dari Medan untuk menghadiri acara zikir akbar Aceh Survei ini. Terima kasih Ibu Prof, dia juga seorang rektor daripada Kuliah Indonesia, dan juga para dosen. Kami dapat informasi juga banyak hadir para dosen, para doktor, dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak. Dan yang kami hormati, terima kasih kami kepada seluruh wali-wali nagro PPTI, para gubernur PPTI, para pecinta berjuang kaum tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami membacakan selembar makalah penting menurut kami untuk diketahui oleh semua kita
tentunya nanti akan menjadi pelajaran dan pedoman bagi kita untuk mengambil ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang jahil, tidak berkeinginan untuk memahami agama dan mengamalkannya dengan baik. Yang kedua, mereka yang berkemauan belajar agama, baik itu pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah. Dan yang ketiga adalah umat Islam yang mereka belajar dan memahami serta mengamalkannya dengan berakhlak yang mulia, beribadah yang baik, beriman dan bermakrifat dengan tauhid yang hakiki. Maka ketiga golongan umat Islam ini ada di mana-mana, baik itu di pemerintahan dan di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Golongan yang ketiga ini yang dimaksud dengan Majelis Kajian Tasawuf Indonesia yang diasuh oleh orang kita, sehingga dapat merubah, dapat mengajar, dan juga sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Telah banyak terjadi perubahan-perubahan yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat umat Islam di mana-mana. Maka dengan kehadiran MPTI ini di bawah asuhan Abuya kita dapat membawa umat kepada jalan yang benar, menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk keberhasilan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dakwah yang dilakukan harus dengan mengutamakan akhlak dan harus bersifat hamul. Dengan demikian masyarakat cepat atau dapat ditanamkan keimanan, ditanamkan makrifat, serta diajarkan beribadah dan baik. Apakah yang telah diterangkan ini bagi kita semua dapat membenarkan? Kepada pembuah salah satu pakar tasawuf dan pakar yang lainnya untuk dapat bersama-sama menerapkannya. Sekian demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama kita sampaikan kepada Ketua Umum MPTI Abi Ishaq Tasani yang telah membacakan salah satu makalah Abuya yaitu umat Islam. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Sekjen DPP PA Haji Kamarudin Abu Bakar untuk berkenan memberikan komentar dan tanggapan terhadap makalah yang tadi sama-sama kita dengar dan dibacakan oleh Haji. Tempat dan waktu kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat semua yang saya hormati, kepada yang mulia Abuya ayahanda kita bersama Syekh Haji Ahmad Wali Al-Khalidi yang bersama kita pada malam ini,
yang saya hormati kepada yang terhormat Ketua MPP TI Abu Sahar, yang saya hormati kepada yang terhormat para wali nangro MPTI Ansik Aceh, yang saya hormati Kakanda Upri, yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Aceh Termudi, dan yang saya hormati Yadi Hasan anggota DPR dari Partai Aceh, yang saya hormati anggota DPD Abu Rabi, dan yang saya hormat dan saya bangga seluruh anggota Dikir baik Purina dan keluarga yang sudah hadir pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah malamnya kita balik kita sambut lelin suci Ramadan dan Idul Fitri. Selamat beraya Maaf dan bakalanya karena tempat yang aku masjid raya. Dan alhamdulillah kamu dari Partai Aceh mengucapkan terima kasih aktif undangan ataupun maknanya memang kamu lagi masjid memandung Ketua Umum Tunku Haji Mudakir Manap tidak dapat bersama kita dan mewakili salam hormat untuk seluruh anggota Dikir dengan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kami atas kepercayaan saya mewakili Partai Aceh atas Sekretaris Jenderal mengucapkan selamat Dikir dan kami dukung support dan kita harap Dikir inilah untuk bagi kita umat Islam yang kita banggakan. Dan alhamdulillah saya pada malam ini atas kepercayaan memang tidak ada persiapan pada malam ini atas kepercayaan dari MPTCI saya bicara di depan abu-abu tungku-tungku umi-umi Mamadun. Alhamdulillah kita di Aceh syariat Islam insya Allah kita yang sampai tamlakai dan terima namanya terkadang saya bawa makalahnya yang dibaca dari Abi. Alhamdulillah bermacam-macam bagau orangnya. Mereka yang jahil tidak berminat untuk memahami agama dan mengamalkan dengan baik. Ini le saya orangnya. Ilmiahkan dan penuh hadapi. Waktu orangnya banyak-banyak memandu orangnya. Jagalah syariat Islam di Aceh ataupun agama tanya dan bimbinglah anak-anak tanya orangnya. Tajuklah pesantren pesantren di sinalah anak-anak tanya dan generasi Aceh itu yang lebih cemerlang dan lebih jerah untuk masa depan Aceh. Dan alhamdulillah kamu mengucapkan terima kasih juga semua anggota-anggota PA yang hadir malamnya dan berharap kami ikut dalam market malam sini. Berharap kita jalan tempat asbalah dari Aceh lain nanti rumah-rumah dari acara malam malam harus ikut Dikir dan itu kuat ayo pegang anak pegang lain itu empat dan alhamdulillah mungkin guru semangat yang insyaallah aku ilun tetap mendukung Dikirnya. Alhamdulillah yang akan dakwah alam bakar anak
Kita berharap ke depannya eksekutif yang nantinya dijabat oleh kader-kader PA dan juga legislatif yang dijabat oleh kader-kader PA berada di garis terdepan berjuang dan memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang diangkat dan diajarkan oleh Abuya kita. Takbir. Untuk selanjutnya pembacaan makalah yang kedua tentang syariat dan hakikat, kita persilakan kembali kepada peserta. Muncul laporan Pak Sekjen Nyawa Malamno banyak hadir wali dan hampir seluruh Aceh dengan melihat WA mutakallam Iban ada di Muzakir Manam sampai Abuya bersama itu tapi kali disampaikan oleh Pak Sekjen dulu beliau hadir. Mudah-mudahan lagi Pak Sekjen dikir lagi lupa akan terulang yang akan datang dibeligo oleh Allah. Nah, semangat. Para hadirin jamaah sekalian, kita baca makalah yang kedua. Judulnya Syariat dan Hakikat. Syariat adalah merupakan ilmu dan amal untuk kita dapat berhikmat, untuk kita dapat beribadah, berubudiyah, dan menjaga batas antara kita dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Ini perlu kita pelajari dan kita amalkan sehari-hari. Adapun hakikat adalah merupakan tajaman Allah di dalam batin agar supaya nur ilahi atau nur hasyaf selalu berada di dalam batin atau hati kita, agar supaya kita dapat berakhlak yang baik, kita dapat sabar, kita dapat serta bermakrifat dengan tauhid, supaya kita di dalam kehidupan kita baik dalam beribadah dan bermuamalah bisa hidup dengan Allah, bukan dengan diri kita dan asbab-asbab atau hidup dengan makhluk. Dari itu para hadirin dituntut kepada kita umat Islam supaya kita dapat mengikuti imam madhab, imam yang tepat dalam segi fikih, dan juga mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di dalam segi akidah, dan juga mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Karim Al-Jilli dalam segi hakikat, dan mengikuti Imam Al-Ghazali dalam segi tasawuf atau dalam segi akhlak. Baik itu semua imam-imam yang besar dalam dunia Islam, agar kita mendapatkan cahayanya dalam mengembangkan agama Islam di seluruh belahan dunia. Sekian demikian dari ketua umum ini, dan juga lupa penghormatan terima kasih saya pada Bang Ampur Razim yang juga sengaja pulang dari Jakarta menghadiri acara ini, dan amanda saya Ketua Rakit Seluruh Indonesia Bapak Jufri Hasanuddin. Mudah-mudahan hajat beliau ke depan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas usaha telah membacakan makalah kedua tentang syariat dan hakikat. Nah, untuk makalah ini kami mohon kesediaan komentar dan tanggapan dari Senator Aceh, jadi Dewan Muda dari Aceh, anggota DPD Haji Fakrul Razi MIB, tempat dan waktu
Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan ayah rohani kami, guru kami, ulama besar kami, murabbi kami, Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang kita doakan insya Allah selalu panjang umur, amin. Selalu membimbing kita kepada iman Islam tauhid ma'rifat, selalu membawa Aceh kepada kebenaran, amin. Dan menjadikan kita di sini menjadi ahli-ahli surga, amin. Yang saya muliakan saudara saya, sahabat saya, ayah saya, dan juga pembimbing saya, Tengku Kamaruddin Abu Bakar yang kita kenal dengan Abu Razak, yang sekarang menjadi sekjen Partai Aceh. Kita doakan juga beliau di bawah kepemimpinan beliau dan mualim. Acara MPTT hari ini bekerjasama dengan Partai Aceh akan kembali membawa kegemilangan Partai Aceh menuju Aceh yang adil dan sejahtera, amin. Yang saya muliakan sahabat-sahabat saya yang ada di DPRA, di sini ada Tengku Tarmizi, di sini juga ada Tengku Yahdi Hasan, demikian juga ada calon pemimpin kita di Abdian, Tengku Hasanuddin. Insya Allah akan memimpin lagi, dan beliau juga adalah salah satu ketua MPTT dan pernah menjadi ketua MPTT. Bagaimana Abdian pada saat itu dipimpin oleh beliau, begitu kajian-kajian tauhid dan tasawuf hidup di sana. Dan insya Allah dengan kepulangan beliau kembali memimpin Abdian, insya Allah MPTT akan terus berkibar dan semua sampai anak cucu belajar tauhid dan tasawuf di bawah bimbingan Abdian, amin. Di sini juga ada Abu Talib, dan yang saya banggakan saudara saya ketua MPTT Indonesia. Perlu saya sampaikan ada salam takzim kemarin saya bersama dengan Muallim Muzakir Manaf. Salam kepada semua jemaah karena beliau ada hal yang tidak bisa dihindarkan dan harus datang ke Singapura. Demikian juga karena jadwal cek kesehatan dengan lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan makalah yang disampaikan oleh Habib Sahar. Yang pertama adalah beberapa provinsi yang telah melaksanakan acara MPTT internasional baik di Gorontalo maupun di Maluku Utara. Jemaah-jemaah dan murid-murid Abuya Amran yang ada di dua provinsi tersebut hari ini, detik ini ketika bertemu dengan saya sebagai Senator Aceh, selalu sampaikan rindu kami ya Pak Razi kepada murabbi kami, kepada guru kami. Kami rindu terhadap nasihat dan juga ilmu beliau. Kami mau beliau bisa hadir kembali di provinsi kami, Gorontalo, Maluku Utara, bahkan ketika saya ke Malaysia, bahkan hari ini sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara, mereka selalu meminta jadwal kapan Abuya Amran bisa hadir, karena mereka mendengarkan nasihat-nasihat dan kajian-kajian tauhid tasawuf. Mereka merindukan bagaimana sebenarnya Abuya yang sangat mereka inginkan untuk hadir. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga, bahkan sempat menangis melihat kegiatan yang luar biasa hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah, silaturahmi kita tersambung kembali. Kegiatan Partai Aceh dan MPTT di masjid yang mulia ini, di masjid yang bersejarah ini kembali dilaksanakan. Kita doakan insya Allah akan terus menerus kegiatan MPTT beserta Partai Aceh akan terus dilaksanakan dalam rangka melakukan
kajian-kajian terhadap tauhid tasawuf yang bukan hanya diterapkan di dalam jiwa, hati dan akhlak kita, tapi juga dalam pemerintahan, baik eksekutif, baik legislatif maupun dan yudikatif. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirasakan, mereka tahu betul ketika di Gorontalo yang melihat syariat Islam yang dipraktekkan di Aceh, ketika Maluku Utara ingin belajar bagaimana penerapan syariat Islam yang ada di Aceh, mereka melihat ada sesuatu yang hilang di mereka, sesuatu yang tidak ada di mereka. Apa itu? Kajian-kajian yang selama ini hanya kajian syariah yang mereka kembangkan, ternyata ada tauhid tasawuf yang mereka tinggalkan, dan hari ini mereka menjadikan murabi kita, menjadi ayah rohani kita sebagai guru mereka. Begitu mereka mencintai ilmu yang diajarkan oleh Syekh Haji Amran. Karena apa? Karena itulah yang mereka rasakan saat ini. Dan ini berkembang begitu pesat sampai beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Mereka ingin membawa murabi kita untuk hadir di sana. Mereka ingin mengembangkan MPDT sampai di sana. Oleh karena itu saya sangat bersyukur penerbangan yang saya tiba pada Aceh pukul 6 sore tadi dan hadir bersama kita semua dan bertemu dengan ayah rohani kita, murabi kita. Kita doakan insyaallah kita semua yang hadir di sini insyaallah semuanya menjadi ahli surga. Amin. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semuanya akan dihilangkan hutang-hutangnya. Amin. Semuanya akan diberikan kesejahteraan. Amin. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena kita merasakan betul bagaimana hari ini kajian-kajian tauhid tasawuf begitu menyebar begitu cepat, bahkan di buku Abuya Amran ini menjadikan referensi yang sangat penting. Saya buat di Universitas Islam Negeri yang ada di Surabaya, di Sunan Ampel, mereka menjadikan kajian Abuya Amran menjadi kajian disertasi dan kajian ilmiah bagi murid-muridnya, bahkan dipraktekkan di dalam pemerintahan. Oleh karena itu saya bersyukur dengan hadirnya Partai Aceh hari ini. Kita harapkan insya Allah semua kader-kader Partai Aceh yang ada di pemerintahan, baik ada yang eksekutif, baik ada yang legislatif, untuk bisa menerapkan tauhid tasawuf dalam pemerintahan Aceh sebagaimana janji kita untuk menjadikan Aceh lebih adil dan bermartabat. Amin. Demikian juga dengan sumpah kita yang telah diberikan oleh Allah Yarham dan Syekh yang berkembang bukan hanya secara syariat, tapi juga tauhid tasawuf, menjadikan Islam di Aceh bukan hanya menjadi role model di Indonesia, tapi juga di dunia. Sumpah kita tegak di jalan Allah. Kalau kita masih ingat, tegak di jalan Allah itu syaratnya ketika iman, Islam, tauhid, ma'rifat itu menjadi satu kekuatan, baik dalam pemerintahan, baik di dalam masyarakat, baik dalam diri jiwa manusia itu sendiri yang ada di Aceh. Allah, oleh karena itu saya meminta kepada kita semua, kajian-kajian ini tentunya kita berharap akan ada di beberapa tempat, dan saya berdoa seperti apa yang disampaikan oleh Abi Sahal, bagaimana ke depan di lembaga Wali Nangro kajian tauhid tasawuf insyaallah akan kita laksanakan di lembaga Wali Nangro. Amin. Di sanalah umat Islam akan bersatu, di sanalah masyarakat akan bersatu, dan insyaallah kita yakin kajian-kajian di PTT ini akan terus-menerus dilaksanakan bukan hanya di Masjid Baitur Rahman, tapi di seluruh masjid yang ada di Aceh. Oleh karena itu saudara-saudara, pesan yang pernah diberikan kepada kita oleh Allah Yarham dan Uci Hasan Muhammad Idira, bahwa dedam keadaan Allah Muhammad itu hanya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Oleh karena itu tauhid dan ma'rifat harus menjadi bagian yang terpenting bagi kita untuk menjadikan Aceh ini keluar dari krisis kemiskinan, krisis korupsi, krisis ketertinggalan. Ingat apa yang disampaikan dan kita janjikan untuk menjadikan Aceh tegak di jalan Allah adalah menjauhkan Aceh dari maksiat dan menjadikan tauhid tasawuf menjadi bagian penting di dalam budaya dan juga kajian-kajian umat Islam yang ada di Aceh. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi terhadap makalah yang disampaikan oleh Abi Sahal, dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dan bisa menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kalung-kalung yang dihasilkan oleh DPR. Amin. Dan yang sangat penting, salam, kembali lagi saya mengingatkan, salam murid-murid Abuya yang ada di luar Aceh yang menunjukkan Abuya hadir di Gorontalo kembali, di Maluku Utara kembali, di beberapa provinsi kembali. Mudah-mudahan kita doakan
Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada Haji Bapak Rozi MPD, anggota DPD RI yang secara terang benderang telah menyemangati kita, memotivasi kita. Kita berharap hanya mendengar, tidak terfitnah dengan dakwaan-dakwaan tentang ajaran ini. Kita berharap ya betul kalau dulu berhubung sakit hati bahwa ajaran tasawuf Kristen yang diajarkan oleh Abu ini adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar. Selanjutnya kami mohonkan kembali kesediaan dari Sahal untuk membacakan makalah yang ketiga tempat untuk kami silakan. Ini adalah profil atau biografi Abi Anidan, mulai sejak masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa berkeluarga, masa menantu, bercucu, dan berbini. Yang pertama, masa kecil beliau. Masa kecil beliau sering dengan ayahnya. Ayah beliau, Abu Yazid Dawat, baik di rumah maupun di pesantren. Beliau mengajar agama yang fardhu ain dan kitab-kitab kecil seperti kitab Mata Takrib, kitab Kafrawi, Salsul Manhal, dan kitab Muhtasar. Ayah beliau sangat sayang kepada beliau, sehingga tidur malam sering bersama ayahnya. Dan juga di masa remaja, ayah beliau meninggal. Maka untuk meneruskan pelajaran, beliau belajar kepada murid-murid ayahnya, seperti belajar kepada Abuya Al-Maisati, belajar kepada Abu Daud Zamzami pada Aceh, juga belajar tarekat dan bersuluk kepada Abuya Al-Maisati. Yang ketiga, masa dewasa. Beliau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan di beberapa pesantren yang ada di Aceh dan yang ada di Sumatera Barat. Bahkan beliau belajar sampai ke Malaysia di College Islam Langkawi Batam. Dan yang keempat, setelah menikah, beliau memimpin pondok pesantren Darussalam Labuhan Haji pada masa dewasa itu. Sekalipun beliau sudah mempunyai ilmu dan mempunyai dari beberapa cabang ilmu keagamaan, serta dapat memimpin suluk, memimpin tarekat di pesantren, tapi beliau merasa cemas, merasa galau dalam menghadapi, sehingga beliau pernah menjadi anggota DPR tingkat 2 di Aceh Selatan, DPRD, sehingga sebagian anak beliau diserahkan kepada sekolah umum yang nantinya untuk mendapatkan jaminan dalam kehidupan. Memang pada waktu itu ekonomi sangat terpuruk, sehingga Umi disuruh menjahit, disuruh berjualan berpisah untuk kelapan perbekalan belanja sehari-hari. Setelah beliau tidak lagi menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam, beliau kembali ke kampung ibu beliau di Pahuk, Labuan Haji. Kemudian beliau membuat sebuah pesantren Darul Ihsan untuk mencoba mengembangkan ajaran tasawuf dan ajaran kesufian, yaitu ajaran ihsan, rukun agama yang ketiga. Dengan demikian, alhamdulillah beliau terkenal di mana-mana, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak tempat-tempat pengajian yang beliau bangun, bukan saja pesantren Darul Ihsan di Pahuk, tapi juga membangun pesantren di Akia, membangun pesantren di Tapakua, dan membuat posko-posko atau sekalian MPTTI hampir seluruh Aceh, bahkan juga sampai ke luar negeri, Malaysia dan lainnya.
banyak orang-orang yang ingin menemui beliau, baik itu profesor, doktor, insinyur, dan ulama, supaya beliau sehat, panjang umur, dan memudahkan segala cita-cita untuk umat ini. Sebab Abuya setelah pulang dari Banda Aceh ini kembali dakwah di wilayah Tengah Aceh, yaitu ke Takengon sudah dari Meriah, sudah ditunggu oleh pejabat bupati antusias, dan juga nantinya setelah pulang di wilayah Tengah Aceh, Takengon dan Meriah, minggu depannya Abuya kembali safari dakwah ke Sumatera Utara dan ke Pekanbaru. Ada bupati di Indragiri dulu telah bersemangat dan antusias sehingga beliau mengatakan kepada panitia, melaporkan kepada kami, kalaulah Abuya Syekh Amr Wali yang datang, saya siap menyambut dan jangan batasi jamaah Abuya yang hadir. Saya menyiapkan kamar VIP 40 kamar dan Abuya hendaknya dapat menginap di rumah saya, kata Bupati dari dulu. Dan juga nanti akan dibuat pertemuan di Medan. Kabarnya akan mendapat berita akan diadakan di kantor gubernur Sumatera Utara, yang mana dirinya dulu pernah menjabat Pangdam Sekadar Muda. Dan juga ada kegiatan bulan depannya juga turut berdoa kegiatan akbar Muzakarah dekat Asia Tenggara yang ke-9 insyaallah akan diadakan di Luwu, Sulawesi. Sebelumnya zikir akbar diadakan di Kota Bogor, dan setelah pulang dari Luwu setelah 2 minggu kegiatan itu tepatnya setelah lebaran haji akan diadakan di Kota Batam. Kota Batam juga menginginkan kehadiran Abuya bersama tokoh-tokoh di sana. Bahkan dalam waktu dekat ini mereka membuat sebuah kegiatan tahunan Syekh Mudawari, ayah Abuya, dan membuat persiapan kabarnya juga akan menyeberang membawa dakwah MPTI ke Singapura. Mudah-mudahan semua agenda ini berjalan lancar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sana. Untuk selanjutnya kita mohonkan kesediaan pimpinan wilayah Kabupaten Jombang, Amran Al-Maliyah Kabupaten Abu Haji Syukri Dolfan untuk meminta dan memberi tanggapan terkait makalah terakhir disampaikan oleh Rizal Kamil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Athi'ullaha wa rasul la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Abuya kita yang telah hadir